إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala nikmat dan karunia-Nya. Dan di hari Jumat yang diberkahi ini seorang diwajibkan dia menghadiri salat Jumat tatkala telah dikumandangkan adzan Jumat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, jika telah dipanggil, jika telah disuruh untuk salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, menghadiri salat Jumat tersebut. Hal itu merupakan perkara yang lebih baik jika kalian mengetahuinya. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka sampai akhir masa. Pada khutbah Jumat yang ringkas ini kami akan membacakan 4 ayat dari ayat-ayat yang pertama di surah Al-Qamar, tepatnya pada ayat yang kedua sampai pada ayat yang kelima. Penjelasan tentang sifat orang-orang kafir tatkala mereka melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar hikmatun balighatun fama tughnin nudur. Terjemahan dari mana ayat? Wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketika mereka melihat ayat dari tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, yu'ridu, mereka berpaling dan mereka berkata ini adalah sihir yang terus-menerus berjalan. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka mendustakan serta mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Wa kullu amrin mustaqir, dan setiap perkara itu telah ada ketetapannya. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar, dan sungguh pasti dan pasti telah datang
kepada mereka dari berita-berita umat-umat terdahulu yang padanya terdapat ancaman yang menghentak mereka. Hikmatun balighatun fama tughnin nudur, di mana berita-berita tersebut berisi ilmu yang sangat mendalam, tapi peringatan tidaklah memberi manfaat kepada mereka. Ini 4 ayat penjelasan tentang kondisi orang-orang kafir. Sebelumnya telah diterangkan di ayat yang pertama tentang mereka melihat sebagian dari ayat-ayat Allah. Dikala itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kejadian yang dilihat oleh mata-mata mereka sendiri tentang masalah terbelahnya bulan. Karena dikatakan di ayat yang pertama, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar, telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan di Mekkah, tepatnya pada 5 tahun sebelum hijrah, telah terjadi kejadian tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan ayat dan tanda kekuasaannya kepada nabinya, dan disaksikan oleh manusia. Pada waktu itu bulan terbelah, maka dikatakan di situ, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Dan ketika mereka melihat ayat dari tanda kebesaran dan kekuasaan Allah, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus berjalan. Ayat-ayat Allah itu ada 2 macam. Ada ayat kauniyah dan ada ayat syar'iyah. Ayat kauniyah adalah apa yang terlihat di alam semesta ini. Matahari dan bulan, siang dan malam, penciptaan makhluk, ya, langit, bumi, apa yang ada pada keduanya dan apa yang ada di antara keduanya. Alam semesta ini adalah ayat dari ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, dan di antara ayat-ayatnya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Ini ayat-ayat kauniyah. Kemudian diterangkan di ayat yang lainnya oleh Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, padanya ada ayat-ayat, ada tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bagi hamba-hamba yang memiliki hati. Ini ayat yang pertama, namanya ayat kauniyah, yang terlihat di alam semesta ini. Ada ayat yang kedua yang dikatakan ayat syar'iyah. Ayat syar'iyah ini itulah yang dibaca oleh orang-orang yang beriman, yaitu Al-Qur'anul Karim dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dihafalkan dalam hati. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bahkan dia merupakan ayat-ayat yang jelas dalam dada-dada orang-orang yang berilmu. Itulah Al-Quran, dihafalkan dalam dada, dalam hati seorang, kemudian menjadi amalan soleh, teraplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ini dari 2 ayat, dari ayat-ayat Allah. Ada ayat kauniyah, ada ayat syar'iyah. Dan ayat yang telah kita bacakan tadi ini, wa iyyaru ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir, dan jika mereka melihat ayat
Maksudnya sini ayat kauniyah. Kembali pada ayat sebelumnya tentang masalah kejadian terbelahnya bulan. Jika mereka melihat ayat dari tanda kekuasaan Allah, mereka berpaling dan mereka berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus berjalan. Ini dari sifat orang-orang yang kafir kepada Allah. Tatkala mereka melihat dari tanda kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, mereka berpaling dan mereka mengatakan itu hanyalah sihir saja yang dibuat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka gelari dengan tukang sihir, mereka gelari dengan orang gila, mereka gelari dengan dukun, ya, dan yang semisalnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa membela nabinya dan meninggikan nabinya di atas orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dan juga mereka mendustakan serta mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Ini sifat berikutnya dari sifat orang-orang kafir yang telah melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pengkhabaran dari Allah akan kondisi mereka di masa sebelumnya. Mereka telah mendustakan dan mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Hawa-hawa nafsu mereka yang jelek, yang mengantar kepada dosa dan maksiat, yang mengantar kepada kekafiran kepada Allah. Maka inilah yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat hawa nafsu seperti itu, jika dia diikuti pada selain ketaatan kepada Allah, maka dia akan menyesatkan seorang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa itu cenderung mengajak kepada kejelekan kecuali siapa yang dirahmati oleh Rabbku. Wa kadzdzabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Dan setiap perkara telah ada ketentuannya, telah ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman, akhir dari kehidupan mereka, dari akibat mereka, dari perjalanan mereka, di akhirat nanti mereka akan mendapatkan surga. Itu merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang kafir, akhir dari kehidupan mereka, perjalanan mereka di negeri akhirat, mereka akan mendapatkan api neraka, waliyadzubillah. Telah ada ketentuannya dan ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu amri mustaqir. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki serta menyesatkan siapa saja yang Dia kehendaki. Kemudian dikatakan pada ayat yang setelahnya, walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dan sungguh pasti telah datang kepada mereka dari berita-berita. Al-amba itu jamak dari kata an-naba. Berita-berita pengkhabaran dari umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul mereka. Mereka sudah dengarkan dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, di mana pada berita-berita itu terdapat perkara yang menghentak mereka, yang mempertakuti mereka. Padanya ada ancaman agar hal tersebut diperhatikan. Tapi yang namanya orang kafir itu dikatakan dalam Al-Qur'anul Karim, sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja atas mereka
Apakah kamu memperingati mereka atau tidak memperingati mereka, sama saja. Mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman karena mata, telinga dan hati mereka telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di ayat yang terakhir yang telah kita bacakan tadi, hikmatun balighatun fama tughnin nudur. Padahal pada berita-berita umat-umat terdahulu itu terdapat hikmah yang sangat dalam, ilmu yang sangat mendasar. Andai kata mereka memperhatikan bagaimana kebinasaan umat-umat terdahulu yang mendustakan para nabi dan rasul mereka, mereka telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa dari mereka di muka bumi ini. Harusnya itu menjadi pelajaran. Tapi demikianlah Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Maka dikatakan oleh Allah, hikmatun balighatun fama tughnin nudur. Hikmah yang mendalam, ilmu yang sangat mendasar, tapi peringatan itu tidaklah memberi manfaat kepada mereka. Maka ini dari penjelasan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang kondisi orang-orang kafir. Padahal Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran dan Nabi telah mengkhabarkan dalam hadis-hadisnya bagaimana jelasnya agama ini. Qul falillahil hujjatul balighah. Katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah hujjah yang sangat dalam. Dan juga dari ayat yang lain yang mirip dengan ayat ini diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fama tughnil ayatu wan nudzur an qaumin la yu'minun. Maka tidaklah bermanfaat ayat-ayat Allah dan peringatan-peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman. Aku qouli hadza kama tasma'un, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dzamb, innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada khutbah yang kedua kami akan simpulkan dari pelajaran-pelajaran yang telah kita bacakan pada 4 ayat yang telah kita dengarkan di khutbah yang pertama. Terdapat padanya penjelasan akan kondisi orang-orang yang kafir kepada Allah ketika mereka melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita telah berlalu dari generasi terbaik umat ini, itu pun tidak luput pada mereka celaan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Nabi SAW digelari dengan gelar-gelar yang jelek dari mereka yang sudah diterangkan. Maka ketika datang orang-orang belakangan yang mendakwakan agama ini, istiqomah di atasnya, maka pasti ada saja dari musuh-musuh Allah yang terus-menerus menancapkan permusuhan kepada mereka. Apakah itu dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia yang merupakan syaitan-syaitan. Dari ayat ini juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya orang-orang yang didakwai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa dahulu itu telah dikabarkan kepada mereka tentang berita umat-umat terdahulu yang hendaknya mereka menjadikan pelajaran agar mereka mendapatkan hidayah. Tapi kejelasan tersebut mereka tidak indahkan, sehingga tetaplah siksaan kepada mereka pada hari kiamat tatkala telah datang kepada mereka pemberi peringatan, namun mereka justru berpaling dari peringatan tersebut.
Kemudian dari sini juga diterangkan kepada kita penjelasan bahwasanya setiap umat itu pasti ada yang memberikan peringatan. Wa im min ummatin illa khala fiha nadhir. Setiap dari umat yang berlalu di muka bumi ini itu pasti telah ada padanya orang yang memberi peringatan. Maka pada hari kiamat nanti tidak ada alasan seorang tatkala dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dia beralasan saya tidak tahu agama waktu di dunia dahulu, ya, karena telah diutus para nabi dan rasul. Terkhusus umat Islam telah diutus Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah diturunkan kitab-kitab. Terkhusus umat Islam telah diturunkan Al-Qur'anul Karim. Dan dia hidup di masa yang Islam itu telah jelas di hadapan matanya. Maka tidak ada alasan pada hari kiamat nanti, karena telah diterangkan dalam agama ini segala perkara, telah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Oleh karena itu diterangkan di ayat yang lainnya, kata Allah, rusulan mubashshirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, agar pada hari kiamat nanti tidak ada lagi alasan manusia berargumen di depan Allah setelah diutusnya para rasul tersebut. Karena agama ini adalah agama yang jelas, yang terang. Tinggal seorang dia mempelajari saja, dia menjalaninya dan dia beramal dengannya, maka dia akan mendapatkan berbagai macam keutamaan-keutamaan di dunia, di alam barzah dan di akhirat nanti. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Tsumma ilamu rahimakumullah anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsi faqala jalla min qail inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyyika Muhammad wa man sara bi nahjihi minas sahabati wal khulafa'ir rasyidin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahyaihim minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa la ta'murina waj'al hadzal balada baladan amina mutma'inna wa sa'ira bilal muslimin. Allahumma ighfir lana dhunubana dikkaha wa ajillaha wa awwalaha wa akhiraha wa alaniyataha wa sirraha ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.